Bab 3481 Raja Hantu yang Mendominasi. Ye Bufan datang ke situ Dianmo dan menusukkan 36 jarum perak ke titik akupunturnya seperti kilat. Teknik rahasia sekolah kedokteran kuno dapat menggandakan kecepatan penyerapan energi spiritual seseorang dalam waktu singkat. Dengan penetrasi jarum perak ini, kecepatan situ Dianmo dalam menyerap darah tiba-tiba meningkat, dan siklon berwarna merah darah terbentuk satu demi satu di genangan darah, mengalir deras ke tubuhnya. Namun meski begitu, waktunya hanya dipersingkat menjadi sekitar 1 hari, dan masih belum bisa selesai dalam 4 jam. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia punya ide sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, jadi dia bisa mencobanya. Dia membalik pergelangan tangannya dan botol pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Tidak peduli seberapa cepat makhluk abadi menyerap energi spiritual, itu tidak dapat dibandingkan dengan harta karun semacam ini. Dan botol pemurnian iblis memiliki kemampuan penyerapan dan pemurnian yang sangat kuat, dan dapat memurnikan darah menjadi ramuan. Dengan cara ini, kecepatannya akan meningkat berkali-kali lipat, yang tidak mungkin dihitung. Lakukan saja. Dengan jentikan pergelangan tangannya, botol pemurnian iblis itu terbang ke udara. Kekuatan hisap yang sangat besar datang, dan darah di genangan darah sepertinya telah bertemu dengan pompa air yang sangat besar, mengalir deras menuju mulut botol. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada yang bisa diserap situ Dianmo. Ye Bufan berhenti ketika waktunya tiba. Kumpulan darah ini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh Sekte Jiwa Darah selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika semuanya dituangkan ke dalam tubuh situ Dianmo, dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Setelah sekitar 1 napas, dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali botol pemurnian iblis itu. Pada saat ini, ada pil merah di bagian bawah botol. Benda ini sepenuhnya merupakan esensi murni dari kekuatan warisan kumpulan darah, dan Ye Bufan memasukkannya langsung ke mulut situ Dianmo. Setelah memasuki ramuan, auranya mulai meningkat secara gila-gilaan. Dalam sekejap mata, ia menembus kemacetan dari Dewa Spiritual Agung dan mencapai Dewa Agung. Ye Bufan menghela nafas lega. Tampaknya metodenya masih sangat efektif. Dengan menyerapnya secara internal dan eksternal, kecepatan kekuatan warisan ini meningkat pesat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang dan menantikan hasil akhirnya. Karena pembatasan di luar kumpulan darah, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam dan tidak bisa merasakan perubahan apapun. Beberapa orang yang dipimpin oleh Sue Ruyan tidak berbicara, semuanya tampak murung, dan suasananya sangat menyedihkan. Sebagai kepala Sekte Jiwa Darah, dia secara alami tidak bahagia setelah diintimidasi seperti ini oleh Sekte Raja Hantu. Begitu pula dengan orang lain, terutama Suetu yang memiliki kepribadian kuat dan penuh amarah. Melihat sekte tersebut bertemu dengan seorang jenius yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun, dia dibunuh seperti ini. Hanya Sue Ruhai yang terlihat berat di permukaan, namun nyatanya hatinya sudah bahagia. Semua ini adalah hasil ciptaannya yang disengaja, termasuk memanggil sekte Raja Hantu dan menggunakan tangan Raja Hantu untuk membasmi situ Dianmo. Sekarang nampaknya rencananya sangat berhasil. Terlepas dari apakah Sekte Raja Hantu dan Sekte Jiwa Darah bertarung satu sama lain atau tidak, nasib situ Dianmo ditakdirkan tidak pasti. Selama tubuh roh darah ini terbunuh, pemuda paling menonjol di seluruh sekte pastilah cucunya Sue Kun. Dia akan menjadi pemimpin sekte muda berikutnya dan akan mengambil alih seluruh Sekte Jiwa Darah dalam beberapa tahun. Segalanya berjalan lancar dan waktu berlalu menit demi menit. 4 jam kemudian, Sue Ruyan menghela nafas lagi. Awalnya, situ Dianmo adalah orang berjiwa darah yang jarang ditemui dalam 10.000 tahun. Dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya, tapi sekarang sepertinya dia telah gagal total. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tidak mungkin mendapatkan warisan kumpulan darah dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, dia sekali lagi berada dalam dilema. Bagaimana dia harus menghadapi sekte Raja Hantu yang akan datang. Suara menakutkan datang dari luar Sekte Jiwa Darah. Raja Hantu telah tiba. Begitu dia selesai berbicara, aura hantu suram mengalir ke wajahnya,
dan kemudian selusin sosok hantu muncul di depan semua orang. Pemimpinnya tinggi, tapi dia sepenuhnya diselimuti jubah hitam, dengan aura hantu suram di sekujur tubuhnya. Pemimpin sekte Raja Hantu, Gui Jianchou, adalah orang paling kuat di seluruh dunia gelap, puncak Raja Hantu abadi. Ada 4 orang di belakangnya, memakai topeng meringis di wajah dan jubah dalam 4 warna, hitam, putih, merah dan hijau. 4 penggoda berwajah hantu dari sekte Raja Hantu, orang kuat terkenal dari garis keturunan gelap, semuanya telah mencapai tahap tengah Raja Hantu abadi. Ada 5 orang di belakang mereka, semuanya adalah tetua sekte dan telah mencapai tahap awal Raja Hantu abadi. 10 Raja Hantu abadi sedang mengambil tindakan. Dapat dikatakan bahwa kali ini sekte Raja Hantu penuh dengan elit dan mereka bertekad untuk menang. Formasi pelindung gunung dari sekte jiwa darah tidak masalah bagi orang kuat biasa, tapi sama sekali tidak berguna di depan orang super kuat seperti Raja Hantu. Matanya, seperti Will-O-The Wisp, melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di wajah yang berlumuran darah. Tuan Sekte Darah, waktunya telah tiba, serahkan kepada seseorang. Suaranya serak dan tidak menyenangkan, tetapi membawa rasa penindasan dan kesombongan yang kuat. Dapat dilihat bahwa sebagai puncak Raja Hantu abadi, dia tidak menganggap serius sekte jiwa darah sama sekali. Kenapa? Sebelum Sue Ruyan bisa mengatakan apapun, Sue Tu yang jujur berdiri. Situ Dianmo adalah pemimpin sekte muda dari sekte jiwa darah kami. Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda? Sekte Raja Hantu terlalu sombong. Jie. Raja Hantu tertawa aneh seperti hantu menangis seperti serigala. Apakah kamu sombong? Kalau begitu aku akan menunjukkan dominasiku. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan cetakan tangan hantu besar muncul dari udara tipis. Sue Tu sudah bersiap untuk bertarung keras sebelum dia berbicara. Darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan tombak berdarah menembus langit, langsung menghadap sidik jari hantu. Sayangnya kesenjangan dalam kultivasinya terlalu besar. Dia hanya berada di tahap tengah Raja Hantu abadi, dan sangat rentan terhadap Raja Hantu. Tombak berdarah itu hancur berkeping-keping oleh jejak tangan hantu, lalu dia terbang mundur, dan darah dari mulutnya muncrat seolah-olah bebas. Ekspresi Sue Ruyan berubah. Awalnya dia sedikit bingung apakah akan menyerahkan Situ Dianmo, tapi sekarang tirani Raja Hantu membuatnya tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya. Tidak peduli apa, sekte jiwa darah juga merupakan salah satu dari 4 sekte besar, dan dia juga pemimpin sebuah sekte. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mengganggunya seperti ini, jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan di alam langit gelap masa depan. Raja Hantu, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Apakah itu terlalu berlebihan? Jika bukan karena kita semua adalah 4 sekte utama di wilayah langit gelap, aku akan menghancurkan sekte jiwa darahmu sekarang. Raja Hantu masih sangat mendominasi, aku akan memberikannya padamu. Aku memberimu waktu 7 hari untuk memikirkannya, jadi cepatlah menyerah. Kamu, wajah Sue Ruyan menjadi pucat, apa jika aku tidak menyerah? Kalau begitu aku akan menghancurkan sekte jiwa darahmu. Momentum di sekujur tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tekanan dari puncak Raja Hantu abadi langsung memenuhi seluruh tempat. Semua orang di sekitar sekte jiwa darah awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi sekarang mereka dikejutkan oleh kekuatan ini dan jatuh lagi, dan mereka dikalahkan satu demi satu. Hal ini terutama berlaku untuk Blood Like Smoke, yang menanggung serangan terberat dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Rasa terhina, frustasi, amarah, keterkejutan, segala macam emosi mengalir deras ke dalam hati saya, namun pada akhirnya saya harus menahannya. Yang lemah memakan yang kuat, dan kekuatan dihormati. Ini adalah kode etik di alam langit gelap. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia tidak mau menyerah sekarang. Pada saat ini, Sue Ruhai melangkah maju dan berdiri, dengan senyuman di wajahnya, Tuan Raja Hantu, bukan karena kami tidak berteman, tetapi Situ Dianmo saat ini sedang menerima warisan di genangan darah. Mengapa tidakkah kamu menunggu lebih lama lagi? Itu hanya membutuhkan 3 hari, dan akan ada hasilnya pada saat itu,
dan sekte jiwa darah kita pasti akan menyerahkan seseorang. Orang ini sepertinya membantu sekte tersebut bernegosiasi, tetapi sebenarnya dia memberi penjelasan yang jelas tentang keberadaan Situ Dianmo. Bab 3482, keluar dari pengasingan dengan tinta. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, alis Raja Hantu melonjak. Menjadi salah satu dari 4 sekte besar di wilayah langit gelap, dia memiliki pemahaman tentang kumpulan darah sekte jiwa darah. Ini adalah salah satu warisan kuno. Ia memiliki energi yang sangat besar. Setelah berhasil dibudidayakan, ia akan maju pesat, dan setidaknya ia akan menjadi orang yang kuat di tingkat Raja Abadi. Yang dia inginkan adalah garis keturunan Situ Dianmo dan yang dia inginkan adalah membantunya menerobos kemacetan saat ini. Tentu saja, dia tidak ingin melihat hasil seperti ini terjadi. Kubilang 7 hari adalah 7 hari, bahkan tidak lebih lama lagi. Raja Hantu melambaikan tangannya kepada penggoda berwajah hantu di belakangnya, pergi dan bawa orang ini keluar untukku. Petik 2, berkata dengan marah, inilah tempatnya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki area terlarang dari sekte jiwa darahku. Raja Hantu tersenyum dengan jijik, tidak ada area terlarang di mataku. Jika kamu tidak menyerahkannya orang-orang, saya akan membakar mereka menjadi puing-puing. Kamu, Sue Ruyan sangat marah, wajahnya pucat karena marah tetapi dia tidak berdaya. Bagaimanapun, kesenjangan dalam kultivasi terletak di sini. Pada saat ini, Sue Ruhai berdiri lagi, Tuan Raja Hantu, lebih baik aku pergi dan aku akan membawa orang-orang keluar untukmu. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu wajah sekte jiwa darah ini. Raja Hantu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang itu keluar untukmu. Sue Ruhai membungkuk kepada Sue Ruyan dan berkata, Sekte Guru, saya melakukan ini demi sekte, mohon maafkan saya. Ekspresi Sue Ruyan sangat rumit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah anggota sektenya sendiri, dan memasuki area terlarang jauh lebih baik daripada sekte Raja Hantu. Darah itu seperti laut, pengecut, berhenti di sini. Petik 2, Suetu meraung marah dan berjuang untuk berdiri, tapi akhirnya memuntahkan seteguk darah lagi. Orang biasa yang tidak punya otak. Sue Ruhai menatap mulutnya dengan ekspresi jijik. Saat ini, dia sudah bahagia, dan sepertinya rencananya sempurna. Tidak peduli bagaimana situasinya di dalam, selama dia melanggar batasan dan mengganggu warisan, Situ Dianmo pasti akan mati. Mulai sekarang, pewaris pemimpin sekte haruslah putranya. Dalam hatinya, tidak peduli Raja Hantu atau Sue Ruyan, termasuk Situ Dianmo yang sangat berbakat, pada akhirnya mereka hanya bisa menjadi pion di papan caturnya sendiri. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat tangannya dan melepaskan batasan pada kumpulan darah. Sue Ruhai mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam. Dia ingin melihat bagaimana Situ Dianmo akan mati. Tetapi pada saat ini, lampu merah menyala di depan matanya, dan energi kekerasan menderu masuk. Meskipun dia berada di tahap tengah Raja Abadi, di depan energi kekerasan ini, dia seperti daun yang jatuh tertiup angin kencang, tersapu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia menderita pukulan keras di dadanya, dan seteguk darah muncrat. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Membuka larangan tersebut, bukankah orang yang terluka seharusnya menjadi orang yang menerima warisan? Mengapa tetua ketiga terluka seperti ini? Dan apa yang terjadi di kolam darah? Bagaimana bisa ada energi yang begitu dahsyat? Karena terkejut, semua orang melihat ke dalam dan melihat sekelompok orang berjalan keluar. Pemimpinnya adalah sepasang pemuda dan pemudi. Laki-laki di sebelah kiri tersenyum, tinggi dan tampan. Wanita di sebelah kanan sangat cantik dan memiliki aura yang kuat. Dia jelas merupakan pewaris Situ Dianmo. Ada 3 wanita di belakang mereka, salah satunya memiliki aura tajam, seperti pedang tak tertandingi yang terhunus. Yang satu berambut merah dan berwajah cantik. Dari segi kecantikan, dia sama sekali tidak kalah dengan Situ Dianmo. Loli kecil lainnya menundukkan kepalanya dan bermain dengan sebuah kotak kecil di tangannya, bertanya-tanya apa yang sedang dia mainkan. Mata semua orang langsung melebar,
dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang sedang terjadi di sini? Kolam darah selalu menjadi area terlarang bagi sekte jiwa darah. Pemimpin sekte baru saja membukanya secara pribadi. Selain itu, bukankah Situ Dianmo menerima warisan? Bukankah seharusnya seseorang terluka parah setelah diganggu? Mengapa auranya tampak begitu kuat sekarang, dan dia tidak terlihat terluka sama sekali? Untuk sementara waktu, tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang di sekte jiwa darah, dan mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi. Sue Ruhai bangkit dari tanah, kaget dan marah. Melihat Situ Dianmo yang ramai, dia mengira setengah dari rencananya telah gagal. Akhirnya, matanya tertuju pada wajah Ye Bufan. Masalah dalam kecelakaan itu pasti ada pada pemuda ini. Memikirkan hal ini, dia meraung, "Siapa kamu?" Ye Bufan tersenyum tipis dan meraih tangan giok Situ Dianmo, "Saya laki-lakinya." Sue Ruhai tercengang. Dia belum pernah mendengar bahwa Situ Dianmo memiliki pendamping. Tahu jangan berharap orang ini muncul secara tiba-tiba. "Sialan kamu, maniak pemberani, kamu masuk ke area terlarang di sekte jiwa darahku dan mengambil nyawamu." Dia meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah, dan dia bergegas menuju Ye Bufan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, intuisinya adalah bahwa pria inilah yang merusak rencananya. Sebagai peri dan raja hantu tingkat menengah, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang kali ini dengan momentum yang luar biasa, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, sebelum dia bisa mencapai 10 langkah dari Ye Bufan, dia dipukul dengan keras lagi dan tiba-tiba terbang mundur. Tapi kali ini, tidak ada keberuntungan seperti terakhir kali. Itu meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit di udara, bahkan meninggalkan jiwa. Situ Dianmo lah yang mengambil tindakan. Dia tahu persis apa yang telah dilakukan lelaki tua ini. Dia mempersulitnya dan menjebaknya dengan segala cara. Hanya saja sebelumnya saya tidak memiliki cukup kekuatan, situasinya salah, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi saya tetap diam. Tapi sekarang situasinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah menerima warisan dari kumpulan darah, tepatnya, itu adalah warisan yang sempurna, dan dia telah melangkah ke puncak Raja Hantu Peri. Bagaimana dia bisa membiarkan penjahat kotor itu pergi dan membunuhnya dengan satu pukulan? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan kekacauan. Dan setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang lainnya, dan setiap gelombang lebih mengejutkan dari gelombang sebelumnya. Sebelumnya, Sue Ruhai terluka, dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang terjadi atau siapa yang melakukannya, tapi kali ini mereka bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada yang menyangka bahwa Situ Dianmo, yang sebelumnya hanyalah hantu abadi sejati, akan meningkat pesat dan menjadi begitu kuat setelah memasuki kolam darah selama beberapa jam. Membunuh Raja Hantu Abadi tahap tengah dengan satu pukulan, kekuatan ini setidaknya adalah Raja Hantu Abadi tahap akhir, yang sungguh sulit dipercaya dan mengejutkan. Meskipun Sekte Jiwa Darah telah berhasil menerima warisan sebelumnya dan memasuki tahap akhir Raja Hantu Abadi. Tapi butuh 3 atau 4 hari penuh, dan hanya beberapa jam berlalu di hadapanku. Setelah hening sejenak, sesosok tubuh naik ke langit dan langsung lari ke kejauhan. Sue Kun, cucu dari Sue Ruhai, juga merupakan salah satu anggota inti saat ini, orang kuat di masa awal Great Spirit Immortal, dan generasi muda paling menonjol dari Sekte Jiwa Darah. Orang ini tahu betul apa yang telah dilakukan kakeknya, dan bahkan merupakan idenya untuk memberi tahu Raja Hantu. Justru karena itulah dia merasa bersalah sebagai pencuri, dan ketika dia melihat lautan darah dan kematian, dia segera berbalik dan lari. Tapi bagaimana Situ Dianmo bisa melepaskannya? Dia mengangkat tangannya dan melambaikan lampu merah langsung ke udara, langsung menembus bagian belakang hati Sue Kun, dan kemudian meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit dengan ledakan, menghancurkan tubuh dan jiwa. Bab 3483, Melawan Raja Hantu. Kerumunan itu benar-benar diam. Meskipun mereka semua adalah orang-orang kuat, mereka masih sangat terkejut. Sue Ruyan tertegun pada awalnya, dan kemudian dipenuhi dengan ekstasi.
Meski tidak tahu dari mana asal Ye Bufan dan yang lainnya, satu hal yang pasti, Situ Dianmo berhasil memperoleh warisan kumpulan darah. Keseluruhan proses hanya memakan waktu beberapa jam, menjadi preseden bagi sekte jiwa darah yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan di depannya, setidaknya itu adalah tahap akhir dari Raja Hantu Abadi. Kekuatan ini jelas merupakan hal yang hebat bagi sekte jiwa darah. Raja Hantu benar-benar terkejut, dan kemudian dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menerima pesan dari Sue Ruhai sebelumnya, mengatakan bahwa murid baru yang diperoleh dari sekte jiwa darah memiliki tubuh roh darah. Dia masih sedikit skeptis. Bagaimanapun, fisik seperti ini jarang terlihat dalam ribuan tahun. Segalanya tampak benar sekarang, tidak ada yang salah. Ini membuatnya sangat bersemangat. Jika dia mengadopsi garis keturunan ini untuk digunakan sendiri, ada kemungkinan besar dia akan mampu menerobos ke alam dewa abadi. Karena itu, alih-alih menyerah, dia malah semakin bertekad untuk mengembalikan tubuh roh darah langka ini. Memikirkan hal ini, dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dalam pikirannya, bahkan jika Situ Dianmo menerima warisan dari kumpulan darah, kekuatannya akan berada pada tahap akhir dari Raja Hantu Abadi. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, masih ada celah yang besar kembali. Berangkat dari gagasan tersebut, ia mengambil tindakan tanpa ketelitian dan ketidakjujuran. Keluar dari sini. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat Raja Hantu, Situ Dianmo sudah sangat membenci orang yang ingin mengendalikan takdirnya sendiri secara ekstrim. Dia mengangkat tangannya dan meninju, darahnya mengalir deras, dan kekuatan pukulannya yang dahsyat menghancurkan bumi. Telapak tangan kedua orang itu saling bersentuhan, dan terdengar ledakan keras. Aliran udara yang deras menyapu sekeliling, membuat jurang tak berdasar di tanah. Kekuatan terendah dari orang-orang di sekitar mereka semuanya adalah Daluoxian atau lebih tinggi, tetapi mereka masih terkejut dan mundur. Kekuatan dua Raja Hantu Abadi yang bertarung di puncaknya terlalu mencengangkan. Orang-orang dari sekte jiwa darah terkejut dan mundur 100 kaki jauhnya. Mata mereka terbuka lebar seperti asap, dan hati mereka dipenuhi dengan ekstasi setelah guncangan tersebut. Puncak Raja Hantu Abadi. Ternyata itu adalah puncak Raja Hantu Abadi. Mendapatkan warisan kumpulan darah secara langsung mencapai puncaknya dalam satu langkah benar-benar muncul hari ini. Dia berlutut dengan sentakan, berlutut ke arah genangan darah. Dengan restu dari nenek moyang kita, tampaknya sekte jiwa darah kita akan bangkit. Yang lain di belakangnya melakukan hal yang sama. Tetua pertama, tetua kedua, dan anggota inti lainnya berlutut di tanah satu demi satu, membungkuk kepada langit, penuh dengan ekstasi. Sekte jiwa darah selalu menjadi yang terlemah di antara 4 sekte besar. Ia telah menanggung terlalu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya menjadi lebih baik, dia akhirnya pulih. Dengan orang kuat di tingkat puncak Raja Hantu Abadi, sekte tersebut akan bangga dan tidak akan lagi diancam oleh siapapun. Ada yang senang dan ada yang sedih. Raja Hantu terkejut dan terjatuh beberapa kaki jauhnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Saya pikir Situ Dianmo, yang baru saja memperoleh kekuatan warisan, paling banter berada di tahap akhir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak lebih lemah dari dirinya sendiri dan telah mencapai puncak Raja Hantu Abadi. Monster seperti itu, kita tidak bisa menjaganya. Awalnya, dia ingin menjatuhkan Situ Dianmo karena kekuatan garis keturunannya, tapi sekarang dia punya yang lain. Lawan harus dilenyapkan, jika tidak, status sekte Raja Hantu tidak akan terjamin di masa depan. Memikirkan hal ini, dia tidak keberatan lagi dan mengangkat tangannya untuk meraihnya dengan satu cakar. Berbeda dari serangan acak tadi, kali ini dia langsung menggunakan keahlian khusus sekte tersebut, cakar hantu penghancur surga. Cakar hantu besar mengembun di udara, seolah tangan Sura terulur dari neraka dan meraihnya di udara. Situ Dianmo tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Yang diperolehnya adalah warisan di kumpulan darah, yang tidak hanya meningkatkan budidayanya, tetapi juga memberikan banyak teknik rahasia yang kuat. Dengan lambaian tangannya, dia menggunakan keterampilan unik dari pendiri sekte jiwa darah,
segel tangan darah setan besar. Sebuah tangan besar berwarna merah darah terbentuk di udara dan bergerak menuju cakar hantu penghancur surga. Keduanya kembali bertarung keras, namun masih berimbang. Cakar hantu dan bekas tangan berdarah tersebar, dan keduanya terjatuh sejauh 100 kaki. Wajah Raja Hantu menjadi semakin jelek. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa memanfaatkannya. Pukul aku. Bukan karakter Situ Dianmo yang dipukuli secara pasif, jadi dia sadar dan meninju. Keduanya bertarung satu sama lain di udara, saling meninju dan saling memukul. Meskipun kekuatan Situ Dianmo baru saja mencapai puncak Raja Abadi, dia tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan Raja Hantu. Bayangan Hantu 13 Pembunuhan. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, Raja Hantu menjadi semakin cemas dan langsung menggunakan jurus khusus untuk menekan musuh. 12 klon diubah, dan bersama dengan tubuh aslinya, ada total 13 sosok hantu, dan mereka bergegas maju bersama. Hantu-hantu ini tampaknya memiliki kekuatan yang sama, dan mereka semua memiliki niat membunuh yang luar biasa dan kekuatan yang menakjubkan. Darah menelan dunia, Situ Dianmo masih tidak gentar. Dengan raungan yang keras, seluruh tubuhnya bersinar dengan energi darah yang luar biasa, seketika membentuk bola kabut darah dan menenggelamkan ke-13 hantu tersebut. Bang! Dengan suara teredam, dua sosok terbang keluar, dan ternyata itu adalah Situ Dianmo dan kedua anak buahnya. Meskipun dia menggunakan bayangan hantu 13 pembunuhan, Raja Hantu tetap tidak mengambil keuntungan apapun. Kamu benar-benar pantas mati. Setelah tidak bisa menyerang dalam waktu yang lama, Raja Hantu menjadi cemas dan marah. Dia adalah orang kuat veteran di alam langit gelap, tapi dia tidak bisa menang melawan junior yang baru naik beberapa bulan, yang membuatnya terlihat tidak tahu malu. Sialan, kamu memaksaku melakukan ini. Raja Hantu mengertakkan gigi, membalik pergelangan tangannya dan sebuah labu hitam kecil muncul di telapak tangannya. Benda ini berwarna hitam seperti tinta, seolah dapat menyerap cahaya di sekitarnya, dan penuh dengan hantu dan roh jahat. Dia mengangkat tangannya dan mencabut stekernya, dan tiba-tiba aliran asap hitam keluar dari dalam. Ah! Tiba-tiba terdengar jeritan, dan satu demi satu roh jahat keluar dari labu. Memberi makan roh jahat adalah metode yang paling umum di antara seni hantu, tetapi tingkat kekuatannya sangat bervariasi. Roh-roh jahat di labu Raja Hantu setidaknya adalah Dewa Daluo ketika mereka masih hidup, dan bahkan ada makhluk setingkat Raja Abadi. Ditambah dengan teknik pemurnian khususnya, masing-masing sangat ganas dan bergegas menuju Situ Dianmo dengan gigi dan cakar. Menghadapi serangan semacam ini, gerakan biasa tidak ada gunanya, dan Situ Dianmo sekali lagi menggunakan dunia menelan darah tadi. Energi darah yang sangat deras berubah dari tubuhnya, menelan roh-roh jahat di sekitarnya. Namun efeknya kali ini berbeda dari sebelumnya. Hantu itu baru saja jatuh ke dalam darah dan langsung jatuh ke dalam lumpur, dan dengan cepat menghilang. Namun roh-roh jahat ini tidak seperti itu, mereka memperlihatkan gigi dan cakarnya satu per satu dan mulai melahap darahnya. Keluar dari sini, Situ Dianmo meninju, menghancurkan roh jahat dengan mulut berdarah di depannya. Namun benda ini awalnya tidak terlihat, dan setelah dikalahkan, ia langsung berubah menjadi bola asap hitam. Kemudian ia terbentuk kembali dan menerkam ke depan. Situ Dianmo kewalahan menghadapi roh-roh jahat ini, dan sedikit bingung. Roh-roh jahat ini mengelilinginya dengan erat dalam sekejap mata, dan mulai menggigit dan melahap darah pengawalnya. Sue Ruyan dan yang lainnya melihat semua ini di mata mereka, kegembiraan di wajah mereka menghilang, dan hati mereka segera naik ke tenggorokan. Meskipun Situ Dianmo menunjukkan kekuatan yang besar, latar belakangnya pada akhirnya tidak sebaik pembangkit tenaga listrik veteran seperti Raja Hantu. Jika situasi saat ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera tumbang. Raja Hantu pun menghela nafas lega, akhirnya menemukan cara untuk menahan lawan. Namun saat ini, saya tiba-tiba melihat sebuah botol hitam kecil terbang ke udara. Bab 3484, Boneka Setan Mayat Hantu. Ye Bufan telah berdiri dan menyaksikan pertempuran itu. Dia tidak tahan melihat wanitanya menderita.
Untuk menghadapi hantu dan peri gelap, botol pemurnian iblis hanyalah senjata ajaib. Setelah dikorbankan, semua roh jahat akan tersedot dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan roh-roh jahat ini. Bahkan si Tudianmo, yang berada di puncak Raja Hantu Abadi, tidak dapat berbuat apa-apa dan menghilang begitu saja. Raja Hantu bahkan lebih terkejut lagi. Anda harus tahu bahwa roh-roh jahat ini dikumpulkan olehnya selama bertahun-tahun. Mereka sangat berharga dan dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan mata. Dia menatap botol pemurnian iblis, tapi Ye Bufan sudah mengambilnya kembali sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Apa yang kamu bicarakan? Ye Bufan terkekeh, itu hal yang baik, aku tidak akan menunjukkannya kepadamu, kamu harus membayarnya. Sialan, Raja Hantu mengertakkan gigi karena kebencian, serahkan botol kecil milikmu itu, kalau tidak hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang. Begitu dia selesai berbicara, tinju si Tudianmo datang ke depannya, dan mereka berdua bertarung bersama lagi. Aku harus menghancurkanmu hari ini. Raja Hantu benar-benar marah. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan dua pria parubaya yang tinggi muncul di depannya. Kedua pria itu telanjang dari pinggang ke atas, dan kulit mereka gelap, tetapi berkilau metalik. Matanya kusam dan kusam, tetapi berdiri di sana membuat orang merasa tertekan. Ini adalah boneka iblis mayat hantu. Setelah melihat kedua orang ini, pemimpin sekte jiwa darah, Sueruyan, memiliki wajah yang penuh ketakutan. Sebagai 4 sekte besar di wilayah langit gelap, mereka semua memiliki sedikit banyak harta peninggalan nenek moyang mereka. Misalnya, kumpulan darah sekte jiwa darah, dan boneka iblis mayat dari sekte Raja Hantu. Terus terang, benda ini juga merupakan sejenis boneka mayat, tetapi sekte Raja Hantu memiliki level yang sangat tinggi dan menggunakan mayat Raja Abadi yang kuat. Pada saat yang sama, ditambah dengan metode rahasia, kekuatan legendarisnya sebanding dengan mendiang Raja Hantu Peri. Tentu saja, benda yang menantang surga itu ada batasnya. Setelah menggunakannya sekali, Anda harus beristirahat di atmosfer gelap setidaknya selama 100 tahun sebelum dapat menggunakannya di lain waktu. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang pernah melihat boneka iblis mayat dari sekte Raja Hantu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini Raja Hantu jelas sangat marah dan langsung menggunakan kartu truf ini. Hal ini membuat mood Sueruyan yang baru saja tenang menjadi tegang kembali. Bahkan jika si Tudianmo telah memperoleh warisan, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu menghadapi Raja Hantu dan 2 orang kuat di tahap akhir Raja Hantu Abadi sekaligus. Nak, biarkan aku melihat apa gunanya botol pecahmu. Raja Hantu mengertakkan gigi karena kebencian. Alasan mengapa dia menggunakan boneka iblis mayat hantu adalah karena dia melihat keampuhan botol pemurnian iblis musuh sihir gelap. Tapi benda ini bisa menghilangkan roh jahat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hantu, mayat dan boneka. Bunuh dia. Raja Hantu mengangkat tangannya dan menunjuk, dan kedua zombie hantu dan boneka iblis itu segera mulai bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Ye Bufan. Si Tudianmo berdiri di dekatnya, sosoknya menghalangi jalan di depannya. Dia mengangkat tangannya dan meninju, memukul tubuh boneka mayat hantu di depannya dengan keras, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah. Benda ini sangat keras sehingga meskipun terbang dengan sebuah pukulan, benda itu sepertinya mengenai pelat baja tanpa menimbulkan kerusakan sama sekali. Faktanya, itu sama saja. Boneka iblis mayat itu terlempar sejauh puluhan kaki, namun tubuhnya berbalik di udara dan segera kembali. Tubuh fisik benda ini sangat kuat bahkan tidak dapat melukai puncak Raja Hantu Abadi. Untungnya, kekuatannya hanya dimiliki oleh mendiang Raja Hantu Abadi, yang tidak cukup untuk menjadi ancaman besar bagi si Tudianmo. Kedua boneka hantu zombie itu bergerak maju mundur, yang satu terlempar dan yang lainnya segera bergegas ke depan. Mereka seperti 2 orang lemah yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Namun, si Tudianmo lebih unggul. Cahaya dingin melintas di mata Raja Hantu, dan sosoknya menghilang dari tempatnya seperti hantu.
Ketika dia muncul kembali, dia datang ke belakangnya dan meraihnya dengan satu cakar. Kali ini serangannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Awalnya keduanya berimbang, namun kini dengan tambahan dua zombie hantu dan boneka iblis, mereka langsung mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Situ Dianmo menghadapi 1 lawan 3, dan langsung dirugikan, dan sedikit bingung. Raja Hantu tertawa penuh kemenangan dan menatap Ye Bufan. Nak, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu saat aku mengambil alih wanita ini. Menurutnya, boneka iblis mayat tidak takut dengan botol pemurnian iblis tingkat budidaya, dia benar-benar tidak berdaya dan tidak dapat membantu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan di level Raja Hantu Abadi, dan lawannya tidak cukup kuat. Kamu ingin melihatnya, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Ye Bufan tersenyum sedikit, mengangkat tangannya, dan Sky Thunder Bat terbang ke udara, dan guntur tiba-tiba bergulung. Ekspresi Raja Hantu sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya memiliki senjata abadi dengan atribut petir. Guntur dapat mengalahkan kejahatan dan merupakan musuh semua ilmu hitam. Namun syaratnya adalah kekuatannya cukup positif. Dikatakan bahwa air dapat mengatasi api, tetapi kekuatannya juga harus sama agar dapat memberikan efek penekan. Karena itu, meski dia sedikit terkejut, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, pukul aku. 3 petir tebal menyambar di udara, dan busur listrik biru masing-masing menghantam Raja Hantu dan boneka iblis mayat hantu dengan guntur yang menggelinding. Raja Hantu hanya mengerutkan bibirnya. Tingkat guntur ini terlalu lemah dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia dengan santai meraih Situ Dianmo dengan cakarnya lagi. Hal yang sama berlaku untuk 2 boneka iblis mayat di bawah kendalinya. Mereka tidak menghindar atau menghindar, dan mengandalkan tubuh mereka yang kuat untuk menangkap guntur di udara. Guntur bergemuruh, dan 3 sambaran petir tebal semuanya mengenai sasaran, tetapi bahkan tidak menimbulkan percikan apapun, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Wah, metodemu saja tidak cukup. Raja Hantu mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik, dan kemudian meningkatkan serangannya ke Situ Dianmo. Ye Bufan sepertinya tidak punya pilihan lain dan terus mengendalikan Sky Thunder Bat untuk menurunkan guntur. Namun harus dikatakan bahwa tingkat guntur dan kilat ini tidak dapat membahayakan Raja Hantu dan kedua zombie hantu tersebut. Raja Hantu meliriknya pada awalnya, tetapi kemudian dia bahkan tidak melihatnya, dan hanya menyerang Situ Dianmo dengan seluruh kekuatannya. Menurutnya, selama dia menangkap wanita ini, orang-orang yang tersisa akan mudah ditangkap. Keuntungan yang mereka bertiga miliki bersama semakin besar dan besar saat dia merunduk di belakang Situ Dianmo dan meraihnya dengan cakarnya. Perasaan takut yang sangat besar tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Raja Hantu juga merupakan monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Tidak banyak hal yang bisa membuatnya takut. Mendongak, dia melihat beberapa guntur hitam dan kilat bercampur dalam busur, menyerang tepat di depan matanya. Sial, apa ini? Meskipun Raja Hantu telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya Black Thunder melihatnya, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa benda ini pasti dapat menyebabkan kerusakan serius padanya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli untuk menyerang, dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap, menghindari guntur. Dia melarikan diri, tetapi kedua boneka iblis mayat hantu itu tidak punya waktu untuk mundur, dan terkena pukulan keras oleh guntur dewa kepunahan. Gemuruh. Bersamaan dengan gemuruh guntur dan kilat, gumpalan asap hitam mengepul dari boneka iblis mayat hantu. Tubuh benda ini sangat kuat dan dapat menahan guntur biasa, tetapi dewa petir kepunahan jelas tidak berada dalam jangkauan ini. 1 petir mulai berlaku, 2 ledakan membuka kulit dan daging, dan 3 guntur dewa pemusnahan turun. Tubuh kedua zombie hantu itu tiba-tiba meledak, dan kemudian dimurnikan dengan bersih oleh kekuatan guntur. Bab 3485 3 Sekte Besar bergabung. Semua orang tercengang saat ini. Mereka semua melihat dengan jelas betapa kuatnya kedua boneka iblis mayat hantu ini sekarang. Kekuatan mereka tidak kalah dengan mendiang Raja Hantu Peri.
Tetapi bahkan makhluk sekuat itu pun disambar oleh guntur ilahi hitam ini tanpa ada sisa yang tersisa. Guntur macam apa ini? Brengsek, kamu menghancurkan harta karun sekte Raja Hantuku. Setelah terkejut, Raja Hantu meraung dengan marah. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan niat membunuh. Anda harus tahu bahwa kedua boneka iblis mayat hantu ini adalah harta karun sekte. Mereka hanya dapat digunakan setiap 100 tahun sekali. Mereka selalu tak terkalahkan, tetapi mereka dihancurkan hari ini. Sekarang tidak ada satupun sampah yang tersisa, apalagi 100 tahun, bahkan dalam 1.000.000 tahun pun mustahil untuk dilahirkan kembali. Aku akan membunuhmu. Niat membunuh Raja Hantu itu luar biasa, dan dia menggunakan bayangan hantu 13 pembunuhan lagi dalam sekejap, tapi kali ini dia tidak menyerang Situ Dianmo, tetapi menerkam Ye Bufan. Situ Dianmo buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Sayangnya, menelan dunia adalah langkah defensif. Jika dia menyerangnya, dia akan mampu menjebak hantu-hantu ini. Tidak ada cara lain selain mencegat dan menyerang tanpa pandang bulu. Namun kecepatan para hantu tersebut terlalu cepat, dan pada akhirnya mereka hanya menghentikan 6 saja, semuanya adalah klon dan hantu, tanpa tubuh aslinya. Raja Hantu datang dengan ganas, dan ketika dia sampai di depan Ye Bufan, 7 sosok bergabung menjadi satu dan mencengkeramnya dengan kuat dengan satu cakar. Dia hanya memiliki amarah di dalam hatinya sekarang, dan dia ingin membunuh pemuda ini untuk melampiaskan amarahnya. Saya pikir selama saya melewati Situ Dianmo, pemuda ini akan menjadi daging di talenan dan saya pasti bisa menjatuhkannya. Tetapi pada saat ini, momentum mengerikan mengalir ke wajahnya, dan tinju putih seperti batu giok menghantam wajahnya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini adalah Dewa Perang Purba. Wilayah surga kegelapan berbatasan dengan alam surga purba, dan Raja Hantu secara alami akrab dengan aura Dewa Perang Purba, yang mengejutkannya. Yang paling penting adalah wanita berambut merah di depannya sama sekali tidak kalah dengan dia dalam hal kekuatan. Dia tahu betul bahwa hanya ada segelintir dewa perang tingkat 4 di dunia kuno. Kapan ada wanita berambut merah? Saya terkejut, tetapi saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Keduanya bertarung keras, dan Raja Hantu sangat terkejut hingga dia terbang mundur beberapa puluh kaki. Setelah hidup bertahun-tahun, orang ini masih sangat licik. Dia mengendalikan tubuhnya untuk menghindari Situ Dianmo dan terbang ke sisi lain. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa menghindari Diapit dengan cara ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, cahaya pedang yang tajam telah tiba di depannya. Ilmu pedang yang sangat kuat. Murid Raja Hantu menyusut. Tapi pertarungan langsung dengan Jin Meyer barusan telah menghabiskan kekuatannya, dan dia belum bisa pulih. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengelak dengan putus asa, tetapi apa yang diperoleh Leng Qingqiu adalah warisan dari pedang abadi nomor 1, dan kecepatan pedang ini sangat cepat. Segera setelah benda itu membersihkan posisi vital di dadanya, benda itu melewati bahu kirinya. Sialan, semburan rasa sakit yang hebat datang, dan Raja Hantu sangat marah. Sebagai pria super kuat di alam langit gelap, dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia terluka. Dia tidak pernah menyangka akan terluka oleh pedang wanita hari ini. Tapi sebelum dia sempat marah, sebuah gada besar telah tiba di hadapannya. Kamu bajingan, berikan aku tongkat. Tongkat Xiaoqing juga cepat dan keras, menghancurkan dunia. Raja Hantu sangat sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya ingin menyerang Ye Bufan secara diam-diam, tetapi dia terkena 3 serangan berturut-turut ini. Yang paling penting adalah ketiga wanita ini sangat kuat, dan Jin Meyer tidak kalah dengan dia. Mereka berdua berjuang keras dengan seluruh kekuatan mereka dan menghabiskan kekuatannya. Serangan selanjutnya menimpanya saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Pertama bahunya terluka, dan sekarang dia harus menghadapi pukulan Xiaoqing. Tidak ada cara lain, tidak mungkin untuk bersembunyi sekarang. Jadi aku hanya bisa menggunakan cakar hantu penghancur surga lagi untuk menghadapinya. Gada Xiaoqing menghantam cakar hantu itu dengan keras, dan Raja Hantu itu dipukul dan terlempar mundur beberapa puluh kaki. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan seluruh orang tampak sangat menyeramkan. Ia merasa sedih,
marah, dan penuh niat membunuh, namun pada akhirnya ia tidak mengambil tindakan, lagi pula kekuatan lawannya terlalu menakutkan. Meskipun mereka baru saja melewati situ Dianmo, 3 wanita yang tersisa masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Terutama yang berambut merah, yang kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan dia. Meski 2 lainnya lebih lemah, mereka sebanding dengan mendiang Raja Hantu Peri. Kekuatan sekuat itu cukup untuk menghancurkan sekte Raja Hantunya. Hanya saja Raja Hantu tidak tahu siapa pemuda ini, dan kenapa dia memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandonya. Yang juga terkejut adalah orang-orang dari sekte Jiwa Darah, yang juga bingung. Raja Hantu, yang merupakan makhluk yang menguasai seluruh sekte mereka, dikalahkan dan terluka di depan mata mereka. Hal ini tidak terbayangkan sebelumnya, namun kini hal itu benar-benar terjadi. Setelah terkejut, Sue Ruyan dan yang lainnya merasa sangat gembira. Bagaimanapun, Situ Dianmo juga merupakan pemimpin sekte muda dan pewaris masa depan mereka. Sekarang dia telah berkembang ke puncak Raja Hantu Abadi, yang berarti sekte Jiwa Darah telah mulai bangkit. Mata Raja Hantu bersinar, dan hatinya sangat rumit. Jika dia kehilangan rasa malunya, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di dunia gelap di masa depan? Yang terpenting tubuh darah roh. Lemak yang sampai ke mulut hilang begitu saja. Jika dia tidak pergi, akan ada 2 Raja Hantu Abadi, 2 Raja Hantu Abadi tahap akhir, ditambah mereka yang berasal dari sekte Jiwa Darah, mereka tidak akan bisa melawan mereka sama sekali. Saat dia ragu-ragu, suara gemuruh panjang datang dari belakang. Saudara Raja Hantu, izinkan saya membantu Anda. Begitu dia selesai berbicara, selusin sosok muncul dari udara di sebelah gerbang Raja Hantu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya kurus dengan aura kuat, yang telah mencapai puncak Raja Hantu Abadi. Pemimpin dari sekte Iblis Abadi, Luo Haiting. Di belakangnya ada lebih dari selusin orang kuat dari sekte Iblis, yang terendah juga berada di puncak Daluo Immortal, di antaranya adalah tetua kedua Wu Ji yang melarikan diri sebelumnya. Ternyata Luo Haiting menerima laporan dari Wu Ji dan mengetahui bahwa sesepuh agung telah terbunuh. Dia tidak tahan dengan nada ini apapun yang terjadi, jadi dia segera menanyakan keberadaan Ye Bufan. Dengan kekuatan sekte Iblis Abadi, mudah untuk mengetahui apa yang terjadi di Istana Feisheng. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Bufan sedang mencari Situ Dianmo, mereka segera memimpin orang untuk mengejar sekte Jiwa Darah. Sudah lama sejak mereka berada di sini, dan mereka dapat melihat semua yang terjadi sebelumnya. Luo Haiting sangat terkejut. Ye Bufan dan yang lainnya sangat kuat di luar imajinasinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa dia tiba tepat waktu. Jika dia duduk di rumah dan menunggu pemuda ini datang ke rumahnya, sekte abadi dan iblis akan hancur pada saat itu. Ada orang-orang dari sekte Raja Hantu di depan Anda di sini, ditambah sekte Iblis Abadi, 2 keluarga kuat telah bergabung, menggandakan kekuatan mereka. Meski tidak cukup untuk menumpas lawan, setidaknya ia memiliki kekuatan untuk bertarung, yang jauh lebih baik daripada berdiam diri di rumah dan menunggu kematian. Saat mereka muncul di sini, teriakan keras lainnya terdengar. Saudara Raja Hantu, Tuan Luo, anggaplah saya sebagai salah satu sekte penyihir kuno. Begitu dia selesai berbicara, Xie datang ke sini bersama selusin orang kuat dari sekte penyihir kuno. Orang ini pernah melarikan diri dari Endless Abyss sebelumnya, jadi dia segera menanyakan situasi Ye Bufan. Setelah mengetahui bahwa pihak lain bergegas ke sekte Jiwa Darah menuju Situ Dianmo, dia menyadari bahwa kesempatannya untuk membalas dendam telah tiba. Segera, orang-orang kuat dari sekte tersebut berkumpul dan mengejarnya. Setelah beberapa napas, situasinya berubah secara dramatis. Ye Bufan dan yang lainnya, yang baru saja berada di atas angin, harus menghadapi upaya bersama dari 3 sekte besar.